Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam pembahasan metodologi penelitian yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penelitian observasional analitik, yaitu kasus kontrol. Dalam pembahasan ini kita akan menguraikan tentang karakteristik dan penggunaan dari desain kasus kontrol. Adapun capaian pembelajaran ada 3, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan dasar pemikiran penelitian observasional analitik, dapat menjelaskan karakteristik desain penelitian case control, dan dapat menerapkan dengan benar desain penelitian case control. Kita mulai materi yang pertama, yaitu konsep dasar penelitian observasional analitik. Penelitian observasional analitik adalah suatu desain studi yang digunakan untuk menentukan asosiasi atau hubungan kausal antara paparan dan efek, atau antara faktor-faktor tertentu dengan kejadian penyakit. Prinsip hubungan kausal ini adalah penyebab pasti mendahului akibat. Jadi ada faktor tertentu lebih dulu, faktor risiko lebih dulu, baru terjadi penyakit. Atau ada akar masalah dulu, baru timbul masalah kesehatan tertentu. Ini yang harus dipahami lebih dulu, bahwa penyebab mendahului akibat. Jadi ketika kita mau menghubungkan suatu faktor tertentu dengan kejadian penyakit, maka logika kita adalah ada faktor tersebut lebih dulu, kemudian baru menyebabkan, mempengaruhi atau berhubungan dengan kejadian suatu penyakit. Penelitian observasional analitik ini ada 2 arah pengamatan. Yang pertama, arah pengamatan ke masa lalu atau disebut sebagai backward observation. Jenis penelitian ini adalah kasus kontrol. Jadi penelitian kasus kontrol adalah penelitian observasional yang arah pengamatannya ke masa lalu. Sedangkan yang ke masa depan adalah studi kohort, yaitu sebuah penelitian observasional yang mengamati efek suatu faktor terhadap kejadian penyakit di masa datang. Kohort ini ada 2, ada kohort prospektif dan kohort retrospektif. Kedua-duanya observasi hubungan kausal suatu faktor terhadap kejadian penyakit ke masa depan atau di masa depan. Jadi jika saat ini ada 2 kelompok populasi manusia atau populasi penduduk, yang satu kelompok berisiko, yang satu kelompok tidak berisiko, bagaimana kejadian penyakit di masa datang itu akan diamati dengan kohort prospektif. Sedangkan kohort retrospektif adalah mengamati hubungan suatu faktor dengan kejadian penyakit, di mana faktor itu ada di masa lalu yang jauh atau terhadap kejadian penyakit di masa lalu yang lebih dekat dengan sekarang. Ya. Kemudian kita fokus pada penelitian kasus kontrol. Desain kasus kontrol merupakan penelitian backward atau observasinya ke masa lalu yang bersifat longitudinal, yaitu mengikuti perjalanan waktu. Karena perjalanan waktunya ke masa lalu, maka disebut desain studi retrospektif.
Penelitian kasus kontrol memiliki kualitas bukti yang lebih baik atau lebih tinggi daripada cross-seksional karena arah pengamatan pada studi kasus kontrol sesuai dengan prinsip-prinsip hubungan kausal antara paparan dengan penyakit. Pada prinsipnya, studi kasus kontrol dimulai dengan menentukan kelompok kasus atau individu-individu yang berpenyakit, lalu dicarikan pembandingnya atau kontrol, yaitu individu-individu yang tidak berpenyakit. Penentuan individu yang berpenyakit maupun kelompok kontrolnya, individu yang tidak berpenyakit, itu menggunakan metode yang sama dan dari populasi yang sama atau setara. Yang dimaksud populasi yang sama, misalnya dari suspek penyakit tertentu, setelah didiagnosis maka akan terpilah menjadi dua, yang benar-benar sakit atau yang tidak sakit. Itu adalah dari populasi yang sama. Atau dari populasi yang setara, mengamati kasus-kasus penyakit tertentu dibandingkan tetangganya atau orang di sekitarnya yang tidak sakit. Namun, menentukan tetangganya yang tidak sakit ini harus dengan metode yang sama dengan menentukan atau mendiagnosis penyakit dari si kasus ini. Jadi kedua kelompok ini ditentukan dengan metode diagnosis yang sama. Pada studi kasus kontrol ini, faktor risiko penyakit diteliti atau ditelusuri ke masa lalu, baik pada kelompok kasus maupun kelompok kontrol. Jadi prinsipnya, setelah memilah kelompok kasus dan kelompok kontrol, lalu pada kedua kelompok itu ditelusur ke masa lalu untuk mengetahui faktor-faktor yang kita kaji. Secara skematis, desain kasus kontrol dapat digambarkan sebagai berikut. Kalau ini adalah arah perjalanan waktu, dari sisi kanan adalah kondisi sekarang dan sisi kiri adalah kondisi masa lalu, maka peneliti pada posisi sekarang ini menentukan siapa populasi suspeknya. Lalu dari populasi suspek ini didiagnosis dengan metode tertentu untuk memilah kelompok yang sakit, kita sebut sebagai kelompok kasus, dan kelompok yang tidak sakit kita pasangkan sebagai kelompok kontrol. Dari kedua kelompok itu ditelusuri ke masa lalu terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit. Sehingga pada kelompok yang sakit atau kelompok kasus dikaji faktor risikonya, apakah ada faktor risiko ataukah tidak ada faktor risiko yang dikaji. Demikian pula pada kelompok kontrol. Nah, kemudian setelah dikaji ke masa lalu, maka hasil pengumpulan data dibuatkan dalam bentuk tabel kontingensi 2x2. Tabel ini terdiri dari sisi paling kiri adalah keberadaan faktor risiko. Jika faktor risikonya ada, berarti ini adalah kelompok berisiko. Yang faktor risikonya tidak ada, berarti kelompok yang tidak berisiko. Pada dua kolom di tengah ini adalah status penyakit. Yang sebelah kiri adalah kelompok kasus, kelompok yang sakit. Kelompok sebelah kanan adalah kelompok yang tidak sakit atau kontrol. Dan paling kanan adalah jumlah. Jadi kalau kita baca, kelompok A ini adalah kelompok kasus yang memiliki risiko, memiliki atau terpapar faktor risiko. Sedangkan kelompok B adalah kelompok yang tidak sakit atau kelompok kontrol tetapi terpapar faktor risiko. Kemudian paling kanan adalah jumlah kelompok yang terpapar faktor risiko. Kemudian kelompok C adalah kasus-kasus yang tidak terpapar faktor risiko. Kelompok D adalah bukan kasus atau kontrol, kelompok kontrol yang tidak terpapar faktor risiko. Ini C dan D adalah seluruh individu yang tidak terpapar faktor risiko.
A dan C adalah jumlah kasus, B dan D adalah jumlah kontrol. Kemudian asosiasi bivariat kedua variabel antara faktor risiko dan kejadian penyakit dapat diuji dengan chi-square 2x2 atau dengan regresi logistik. Kemudian kekuatan asosiasi, kekuatan hubungan atau besarnya risiko suatu faktor terhadap kejadian penyakit dianalisis dengan odds ratio atau OR dengan rumusan odds pada kelompok yang berisiko dibagi dengan odds pada kelompok yang tidak berisiko. Dari formulasi ini diubah menjadi perkalian matematis yang pada akhirnya adalah hasil akhirnya rumusan akhir adalah A kali D dibagi B kali C. Ini adalah nilai odds ratio. Contoh judul untuk desain kasus kontrol. Misalnya hubungan faktor fisik rumah dengan kejadian TBC di pedesaan. Studi di Puskesmas X Kabupaten Lama. Kalau kita terapkan tadi perjalanan waktu, maka saat sekarang adalah kita memilah kejadian TBC paru dari suatu populasi, kemudian setelah itu menelusuri ke masa lalu terkait dengan faktor-faktor fisik rumah yang kita teliti. Masa lalunya itu kapan? Yaitu sebelum masa inkubasi TB paru. Jadi faktor-faktor fisik yang kita kaji adalah faktor-faktor fisik yang ada sebelum si individu terinfeksi TB paru, yaitu sebelum masa inkubasi. Kira-kira masa inkubasi terpanjang TB paru adalah 12 minggu. Jadi kalau hari ini kita temukan kasus baru, maka kita mundur ke 13 minggu yang lalu. Kira-kira faktor-faktor yang ada di 13 minggu yang lalu itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian penyakit ini. Prosesnya atau faktor-faktor fisik yang kita teliti misalnya adalah luas ventilasi. Luas ventilasi di masa lalu apakah bisa diukur sekarang dengan tetap menghasilkan data yang valid? Ya, jawabannya iya. Karena luas ventilasi sifatnya masif dan tidak berubah kecuali rumahnya dibongkar gitu. Jenis lantai juga demikian. Kemudian bahan bakar dapur itu juga bisa kita tanyakan. Keberadaan genteng kaca itu juga sifatnya masif, bisa kita lihat sekarang dan jika kita konfirmasi kepada penghuni rumahnya. Sedangkan variabel yang kelima, intensitas cahaya ini tidak mungkin kita ukur sekarang karena intensitas cahaya tidak ada rekaman intensitas cahaya pada 3 minggu yang lalu di rumah-rumah pribadi orang. Demikian pula kelembaban udara kamar ini tidak bisa diukur. Kondisi masa lalu tidak bisa diukur sekarang. Suhu udara kamar 3 minggu yang lalu, 13 minggu yang lalu juga tidak bisa kita ukur sekarang. Demikian pula kadar debu udara dalam kamar juga yang kira-kira 13 minggu yang lalu tidak bisa kita ukur sekarang. Kondisinya sudah berubah. Nah, variabel-variabel yang kita coret ini adalah variabel-variabel yang tidak tersedia datanya kalau kita ukur sekarang. Ya. Karena apa? Kita ingat kembali bahwa faktor fisik yang kita teliti adalah faktor fisik sebelum 12 minggu yang lalu. Sebelum 12 minggu dari kasus ini terdiagnosis. Jadi intensitas cahaya dalam kamar 13 minggu yang lalu tidak bisa diukur sekarang dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan pada bagaimana kita memilah kasus
dari populasi suspek. Pertama, kita fokuskan pada populasi suspek, kemudian dengan metode SPS, pemeriksaan dahak dengan SPS, kedua suspek-suspek tersebut akan terpilah menjadi dua. Yang positif TB paru kita kelompokkan sebagai kasus, dan yang negatif TB paru kita kelompokkan sebagai kontrol. Nah, lalu pada kedua kelompok tersebut kita korek, kita teliti, kita telusur keberadaan variabel-variabel 1 sampai 4 tadi di masa lalu, ya. Kemudian ya, hasilnya kita hitung dalam tabel kontingensi tadi. Sebelum ke sana, saya akan menyampaikan ukuran besar sampel pada studi kasus kontrol. Jumlah sampel pada studi kasus kontrol, kohort, dan eksperimen itu tidak tergantung pada populasi, tetapi tergantung oleh, kalau kohort itu tergantung, case control itu tergantung dari odds ratio yang diharapkan, serta proporsi kontrol yang terpapar faktor risiko, kemudian juga varian-varian pada perancu dan efek perancu terhadap kejadian penyakit. Tapi paling tidak kita menggunakan dua data ini, antara odds ratio yang diharapkan, odds ratio yang diperkirakan, dan proporsi kelompok kontrol yang terpapar faktor risiko. Ini bisa memperkirakan besar sampelnya dengan rumus tertentu. OR dan proporsi kontrol yang terpapar ini diperoleh dari penelitian sebelumnya. Rumus besar sampel untuk studi kasus kontrol adalah sebagai berikut, ya. N1 sama dengan N2 sama dengan Z alpha kali 2PQ ditambah Z beta kali P1Q1 plus P2Q2 dikuadratkan dibagi dengan P1 minus P2 dikuadratkan. Z alpha itu besarannya seperti ini karena kita menggunakan alpha 0,05, sedangkan Z beta adalah 0,842 dengan kekuatan betanya 0,2. P sama dengan setengah P1 plus Q1, Q sama dengan 1 minus P, dan P1 adalah proporsi kasus yang terpapar faktor risiko, P2 adalah proporsi kontrol yang terpapar faktor risiko, sedangkan Q1 adalah 1 minus P1 dan Q2 1 minus P2. Teknis penghitungan dapat diakses di alamat ini, www.openapi.com, sample size dan seterusnya. Nanti tinggal memasukkan nilai OR yang diharapkan dan proporsi kontrol yang terpapar faktor risiko besarnya berapa. Ini tampilan dari situs tersebut, terutama di bagian pengolahan ini, ya. Kalau kita perjelas, ini ada rentang kepercayaan 95% sudah ditetapkan dari sana, tidak perlu diubah-ubah. Power dari penelitian ini juga 80% sudah dipasang. Kalau mau ditingkatkan 85 atau 95% juga bisa. Kemudian rasio jumlah kasus dan kontrol itu 1:1. Oke. Kemudian persentase atau persen kontrol yang terpapar faktor risiko ini kita bisa isi dengan penelitian yang sesuai dengan penelitian kita yang sudah dipublikasikan atau penelitian terdahulu. Kemudian OR yang diharapkan, dari situ OR-nya berapa kita bisa menggunakan data yang lama. Data yang terakhir tidak perlu tidak perlu diisi karena akan secara otomatis terisi. Kalau kita simulasikan, maka akan muncul berapa sampel yang dibutuhkan. Nah, tadi hasil pengukuran data kita masukkan ke dalam tabel kontingensi 2x2 ini. Ini adalah kelompok kasus dan kelompok kontrol. Ini adalah kontrol yang terpapar. Kemudian ini adalah proporsi kontrol yang terpapar faktor risiko. Kemudian ini adalah kelompok kasus dan ini adalah proporsi kasus yang terpapar faktor risiko.
Kemudian ini rumus OR-nya, OR sama dengan AD per BC. Kalau data yang kita kumpulkan tadi kita masukkan ke dalam tabel kontingensi ini, maka kita lihat dengan angka-angka simulasi seperti ini. Ini adalah faktor risikonya keberadaan genteng kaca. Jika tidak ada genteng kaca itu berarti terpapar faktor risiko. Jika ada genteng kaca berarti tidak terpapar faktor risiko. Ini adalah kelompok kasus sudah 60, terdiri dari 40 kasus yang terpapar faktor risiko dan 20 yang tidak terpapar. Ini adalah kelompok kontrol terdiri dari 10 kontrol yang terpapar faktor risiko dan 50 yang tidak terpapar faktor risiko. Kalau kita hitung OR-nya adalah sebagai berikut. AD per BC, A kali D 40 kali 50 dibagi dengan B kali C, ya. 10 kali 20 berarti 2000 per 200 ketemunya 10. Artinya tidak memiliki genteng kaca berisiko 10 kali untuk terkena TBC dibandingkan dengan yang memiliki genteng kaca. Ini adalah hitung-hitungan dan ini adalah referensi yang kita gunakan, bisa dipelajari lebih lanjut. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.